Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku bakal coba praktekin gimana cara bikin aplikasi WinForm. Nah, kalian bisa bikin project di sini, lalu kalian cari Windows Form. Nah, kalian klik yang ini yang ada labelnya sysapnya. Nah, misalnya di sini nggak ada, kalian bisa ke Visual Studio Installer, lalu klik Modify. Nah, di bagian Modify ini pastikan ada salah satu workloads yang kalian centang, yaitu yang ini, .NET Desktop Development. Nanti di sini kalian klik Modify. Nah, ini kalian next saja. Lalu di sini kalian kasih nama projectnya. Setelah itu bisa kalian next. Nah, ini create aja langsung, gak apa-apa, gak usah diganti. Lalu kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul. Nah, sudah. Nah, di tampilan awal ini kita udah disediain satu window dari Windows Form ini. Coba kita jalanin dulu apa ini bisa muncul. Oke, bisa ya. Jadi ini desainnya dan ini aplikasi yang akan kita bikin. Nah, pada desainer ini kalian bisa klik di atas ini, yaitu toolbox. Di sini berisi komponen-komponen yang kalian bisa masukin ke aplikasi kalian, tinggal drag and drop. Misalnya di sini nggak ada toolbox, kalian bisa ke view, lalu klik toolbox yang ini. Nah, misalnya di sini aku mau kasih sebuah teks ya. Kalian bisa cari di sini itu ada label. Nah, kalian tinggal drag and drop seperti ini aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa modifikasi stylingnya, yaitu lewat sebelah kanan sini, yaitu pada bagian properties. Nah, di sini kalian bisa tampilkan berdasarkan kategorinya atau berdasarkan alfabetnya. Nah, oke, kita coba yang paling atas. Nah, yang ada di paling atas ini ada yang namanya name. Name ini itu nama dari komponen kalian. Untuk format namanya itu sama seperti format sebuah variabel. Jadi nama yang ada di sini itu bisa yang dimasukkan di dalam codingan kalian. Jadi nanti misalnya mau memodifikasi ini, ya nanti lewat sini. Dan untuk aturan penamaannya juga sama seperti aturan penamaan variabel. Jadi misalnya di sini aku kasih nama title. Nah, ini nama yang valid ya. Jadi misalnya aku kasih nama ini judul. Nah, ini nggak valid karena ada spasinya. Karena seperti yang kita tahu, sebuah variabel nggak bisa dikasih spasi. Kalau coba kita enter, nah ini bakal error. Jadi ini seperti nama sebuah variabel. Oke, untuk nama ini aku kasih nama judul saja. Nah, judul. Oke, sudah. Lalu untuk mengganti teksnya, kalian bisa cari ke bawah di sini. Itu ada yang namanya teks. Nah, ini. Misalnya di sini aku kasih nama counter. Oke, tinggal klik enter. Oke, nah kan judulnya kan sudah berubah ini. Sekarang kalau mau ganti kayak warna, kalian bisa cari di sini for color. Nah, misalnya di sini aku mau ganti warna biru. Nah, ini bisa. Atau mau kalian kasih warna yang lain. Misalnya ada koral, itu juga bisa. Untuk yang ini aku kasih warna default aja, yaitu hitam ya.
Nah, untuk ganti fontnya kalian bisa ke bagian font ini, lalu klik titik ini. Nah, di sini kalian bisa pilih fontnya, bisa pilih bold atau bagaimana. Misalnya aku ganti bold, lalu aku ganti ukurannya, coba. Nah, aku ganti 24. Lalu di sini aku coba ganti Times New Roman. Kalau oke. Nah, sekarang pakai format font Times New Roman, size-nya 24, stylenya bold. Seperti itu. Lalu misalnya kita mau bikin tombol, jadi tinggal search aja di sini, bisa pakai search, lalu kalian cari button. Nah, ini untuk ngasih tombol. Nah, ini tombolnya. Lalu kalian kasih nama dulu, atau default juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma di sini aku kasih nama add gini. Lalu di bagian bawah sini untuk teksnya aku ganti plus. Nah, ini untuk ukurannya pun juga bisa kalian atur gampang ya, tinggal tarik aja udah bisa diatur. Nah, di sini kalian juga bisa ganti fontnya juga ya, sama seperti tadi. Misalnya fontnya aku gedein dikit lalu aku bold. Nah, ini juga bisa. Nah, untuk for color ini untuk warna yang teksnya ini, sedangkan untuk warna buttonnya kalian bisa ganti lewat yang back color ini. Nah, ini kalian ganti, misalnya di sini aku ganti warna cari biru ini. Untuk yang depan coba ganti pakai warna putih. Nah, seperti ini. Oke, ini aku taruh sini. Lalu aku tambahin label lagi. Nah, coba tambahin label lagi di sini. Lalu aku name-nya aku ganti value aja, value label. Nah, untuk teksnya secara default aku coba ganti ini aku ganti 0. Lalu aku fontnya aku gantiin agak gedean dikit lewat font ini. Coba aku ganti ke 36. Ini aku ganti bold. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba bikin ketika tombol ini diklik, angka yang ada di sini itu bakal berubah. Caranya gimana? Nah, kalian klik dulu buttonnya. Ini kan ketika diklik di sini kan klik formnya kan yang bisa diatur. Nah, kalian klik dulu buttonnya. Lalu bagian sini itu ada yang namanya event. Kalau yang tadi kan ada di sini yang ada di properties. Nah, kalian pindah ke event. Lalu kalian pada bagian ini kalian bisa tambahin event-event. Misalnya ketika diklik nanti ada sebuah aksi apa. Atau misalnya ketika mouse-nya masuk ke button ini nanti ada aksi seperti apa. Nah, aku pengen ngasih event ketika tombol ini diklik. Jadi kalian bisa cari klik. Nah, di sini ada klik. Lalu klik kiri 2 kali. Nah, ini bakal sudah dibikinkan sebuah metode baru yaitu add click. Yang kalau kita cek lagi di sini, nah sekarang di bagian klik ini itu sudah dimasukin metode add click. Seperti itu. Nah, misalnya sebagai contoh di sini kita tampilin sebuah pesan terlebih dahulu. Nah, karena ini bukan aplikasi konsol ya, jadi kita nggak bisa pakai console.wordend. Tapi kalian bisa ganti pakai message box. Nah, ini ada message box. Lalu show. Nah, di show ini kalian tampilin pesannya. Ini pesan. Ini berganti console WordPad ya. Ini kalian save. Lalu coba kalian run.
Nah, ketika tombol ini diklik, nanti bakal muncul sebuah pesan. Nah, seperti ini. Sekarang aku pengen dapetin nilai 0 ini. Caranya gimana? Oke, nah caranya tadi kan ini ada label. Nah, label ini punya nama. Sebentar. Oh, ini masih event ya. Di properties ini punya nama value label. Nah, cara dapetinnya itu pakai panggil tadi, yaitu value label lalu text. Nah, ini bakal dapetin property textnya yang ada di sini, yaitu 0. Nah, coba kita simpan ke sebuah variabel dulu ya, string value dengan di ini. Lalu di sini aku coba ganti value. Nah, seperti ini. Coba kita jalanin lagi. Nah, ini kalau diklik, ini munculnya bakal sama seperti yang ada di sini. Jadi panggil nama komponennya, habis itu teksnya. Kalau ngubah, tinggal value label teksnya. Lalu misalnya di sini aku ubah langsung 999 seperti ini. Nah, ini bakal error. Kenapa? Karena si teks ini tipe datanya itu harus sebuah string. Jadi ini nggak valid ya. Jadi harus di kutip 2. Misalnya 99 seperti ini. Nah, ini kalau aku plus, nah ini ganti 9999 seperti itu. Nah, misalnya yang ini itu mau nambah 1 setiap tombolnya diklik. Jadi caranya tinggal si value ini kita parsing terlebih dahulu ke sebuah integer. Jadi kita parsing dulu itu integer, lalu ini kita isi value nya tadi. Nah, habis itu kita tambahkan 1. Nah, ini kan seluruh ini kan masih berupa integer ya, sedangkan yang perlu kita masukin itu harus sebuah string. Nah, ini harus kita convert ke string. Jadi kita convert to string. Nah, kita masukin tadi. Oke, kita coba jalanin. Nah, ini kalau diklik, ini bakal nambah terus. Sekarang misalnya aku mau kasih tambah tombol reset ya. Caranya sama, yaitu ke toolbox lalu cari reset. Maksudku button. Nah, button ini tinggal drag and drop. Lalu kita cari namanya dulu. Untuk namanya aku kasih nama reset button. Lalu untuk teksnya, nah ini aku ganti reset. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian bikin button ini ya, ini alignmentnya itu juga bisa diatur, yaitu pakai text align ini. Jadi misalnya ini pindah ke pojok kiri atas ya. Nah, ini bakal ada di pojok kiri atas. Nah, ini berhubung taruh di tengah. Nah, ini maka bakal selalu di tengah. Yang ini juga sama sebenarnya. Nah, di sini ada text align-nya ya. Nah, ini bisa kita ubah ke center aja. Nah, kalau kita ubah ke center, nanti kalau overflow kayak tadi ya 999 kan sampai sini. Nah, itu bakal tetap ke tengah. Sekarang kita coba nambahin event buat si tombol reset ini. Caranya sama, yaitu klik buttonnya terlebih dahulu, lalu ke event, lalu klik 2 kali. Nah, yang bagian sini kita tinggal ubah labelnya tadi, itu ada pada value label, lalu teksnya kita ganti dengan nilai awalnya, yaitu 0. Nah, seperti ini. Ini kalau dijalankan, oke, coba kita tambah. Nah, sekarang kalau mau direset,
Nah, ini kembali ke 0. Sekarang misalnya ketika di reset ini muncul notifikasi dahulu, kalian bisa pakai message box seperti tadi. Jadi tinggal message box titik show. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, message box ini punya banyak itu sih sebenarnya, apa namanya, overflow, method overloading. Nah, method overloading di sini ada banyak ya. Nah, misalnya di sini ada string teksnya. Jadi misalnya ini teksnya ya, reset. Nah, kayak gini. Ini ada caption. Caption ini title dari Windows-nya. Jadi coba ini title. Nah, ini kalau dijalanin, nah ini muncul. Yang ini teksnya, yang ini captionnya tadi. Lalu di sini juga bisa kita tambahin message box button. Jadi kalian bisa tambahin message box titik. Nah, di sini ada banyak sebenarnya. Kalau defaultnya kan cuma oke aja tadi kan. Nah, kalian bisa ganti misalnya oke atau cancel. Nah, ini retry atau cancel. Jadi ada banyak ya. Coba misalnya aku ganti ke yes no aja. Nah, di sini juga bisa tambahin juga message box icon. Jadi nanti bakal muncul iconnya. Jadi di sini aku coba tambahin icon. Nah, di sini misalnya untuk iconnya ini itu sebuah warning aja. Nah, kayak gini. Coba kita jalanin. Nah, ini kalau di reset, nah sekarang ada iconnya, lalu untuk buttonnya ada yes sama no nya. Jadi ini bakal enak sih kalau dipakai. Sekarang gimana cara dapetin yes atau no ini? Kalian bisa simpen ke sebuah apa namanya, sebuah variabel. Jadi kalian pakai sebuah variabel ya, yaitu pada objek dialog result. Nah, di sini untuk nama objeknya aku kasih dr aja, dr. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ketika si dr ini diklik yes, jadi pakai dialog result ini ya, lalu klik yes. Nah, maka barulah value labelnya ini kita ganti dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, jadi ketika notifikasinya kita klik yes, nanti bakal baru diganti 0. Misalnya enggak, ya enggak bakal diganti. Jadi coba kita jalanin. Jadi misalnya plus lalu reset. Kalau yes, nah balik 0 lagi. Kalau misalnya aku klik no, nah ini enggak balik. Kayak gitu. Nah, coba kita perbaiki sedikit ya. Ini untuk titlenya aku ganti warning aja, warning. Nah, misalnya apakah Anda yakin ingin mereset angka? Oke. Nah, misalnya aku plus dulu, habis itu aku reset. Nah, sekarang muncul notifikasi, apakah Anda yakin ingin mereset angka? Nah, misalnya kalau aku klik yes, nah ini balik ke 0. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir ini kan ada yang namanya form 1 ya. Ini bisa kalian ganti juga lewat sini. Ini klik formnya dulu, habis itu teksnya kalian ganti. Jadi misalnya aku ganti counter app. Nah, judulnya sekarang ganti. Oke, sekarang kalau jalanin, nah ini judulnya yang atas di sini tertulis counter app. Oke, mungkin itu aja ya untuk pengenalan dari Windows Form. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.